Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu yang penting untuk kita pelajari adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Meskipun tidak semua ayat turun ada sebabnya, dan saya telah menuliskannya ke dalam satu buku dengan judul Asbabun Nuzul Tematik. Sekarang kita bahas tentang jiwa yang tenang. Setiap orang menginginkan jiwanya tenang, namun banyak orang yang salah paham dalam memahami dan mencapainya. Ada yang merasa jiwa itu jadi tenang kalau harta banyak, padahal orang yang hartanya banyak justru malah jadi tidak tenang. Ibnu Abbas menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ad-Dahhak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membeli sumur rumat yang dengannya ia mendapatkan air yang tawar, maka Allah akan mengampuninya. Utsman bin Affan kemudian membeli sumur itu. Jadi Rasulullah itu kumpul di satu tempat bersama para sahabat. Lalu Rasul menunjuk sebidang tanah. Di tanah itu, di kebun itu ada sumurnya. Kualitas airnya bagus, dibutuhkan oleh banyak orang. Cuma sayang itu sumur punya orang Yahudi. Maka ada nggak di antara kalian yang mau membeli tanah itu? Utsman bin Affan membeli sumur itu. Rasulullah bertanya kepadanya. Jadi sesudah dia beli itu tanah, dilaporkan lagi kepada Rasul, ya Rasul, udah saya beli itu tanah. Bagus. Apakah engkau bersedia menjadikannya sumur umum? Maksudnya diwakafkan, tempat semua orang mengambil air. Utsman bin Affan kemudian bersedia. Dengan kata lain, Rasul nanya, mau nggak kamu wakafkan tanah itu, sehingga nanti orang-orang bisa mengambil airnya lebih leluasa karena sudah menjadi milik umum. Mau? Kata Utsman, iya. Maka Utsman mewakafkan. Orang-orang kemudian bisa mengambil air dengan leluasa. Itu membuat Utsman menjadi tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia merasa hartanya sudah bermanfaat bagi banyak orang. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Fajr surat 89 ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang. Itulah Utsman bin Affan, jiwanya tenang karena hartanya sudah diwakafkan. Pelajaran yang kita ambil pertama, ketenangan jiwa membuat orang bahagia
dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jiwanya tenang. Yang kedua, jiwa seorang muslim menjadi tenang apabila ia telah beramal saleh. Kalau dia beramal salah, justru enggak tenang, gelisah. Sehingga dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Dosa itu menggelisahkan jiwa. Jiwa jadi tidak tenang dengan dosa itu. Dan kamu enggak suka bila itu diketahui oleh orang lain. Kamu enggak suka bila dosa itu diketahui banyak orang. Itu sebabnya kalau kita mendapati, kita tahu orang melakukan perbuatan yang tidak baik, dia punya sifat-sifat yang tidak baik, jangan suka diungkit-ungkit, jangan suka diceritakan keburukannya. Itu jadi ghibah namanya. Apalagi bila pahalanya mengalir setelah kematiannya karena amal solehnya dalam bentuk wakaf yang berguna. Wakaf itu artinya berhenti. Harta kalau diwakafkan maka harta itu berhenti. Apanya yang berhenti? Kepemilikannya. Bahasa kita mengistilahkan udah enggak bisa, enggak boleh pindah tangan. Harta kalau sudah diwakafkan udah berhenti kepemilikannya. Makanya wakaf itu tidak boleh dijual. Seandainya dijual karena situasi tertentu, maka dia harus diganti. Misalnya ada masjid atau ada musola, itu adalah wakaf, tanahnya wakaf dari seseorang. Terus di atas tanah itu, lokasi itu digusur. Misalnya buat bikin jalan tol. Kira-kira ratusan kilometer jalan tol itu ketika dibangun ada masjid atau musola yang digusur nggak? Bisa jadi ada. Kalau itu digusur, pindahkan ke lokasi lain. Tidak boleh diterima ganti rugi uangnya itu oleh keluarga yang mewakafkan. Enggak boleh. Kalau diterima itu konteksnya adalah untuk memindahkan, buat beli lagi di tempat lain yang lebih luas, dibangun lagi masjid. Nggak boleh dijual lalu uangnya buat dirinya. Dan sekarang dikembangkan namanya wakaf tunai. Wakaf tunai. Wakaf tunai itu ya berupa uang. Jadi uang diwakafkan. Kalau kita ini 50 orang, satu orang mewakafkan 1 juta, maka terhimpun dana 50 juta. 50 juta ini diambil manfaatnya, tapi uangnya nggak boleh habis. Sebagaimana barang jangan habis, tapi dimanfaatkan boleh. Nah, kalau begitu uang yang diwakafkan dimanfaatkannya buat apa? Buat dipinjamkan misalnya. Ada jamaah mau dagang, nggak punya modal. Mau dagang apa Pak? Saya mau dagang soto. Modalnya berapa? Ya beli perabotan segala macam, maka modalnya 3 juta. Nah, kalau Bapak mau dipinjamkan, Bapak kembalikan.
dicicil, pinjem 3 juta, bayar 3 juta, nggak ada kelebihannya. Kalau kelebihannya namanya riba. Mau saya, udah dipinjemin 3 juta, maka dia sekarang sudah bisa usaha 1 orang selesai. Dia sudah bisa mandiri ekonominya dengan dagang soto itu. Itu namanya wakaf. 1 orang dibantu, uangnya tetap utuh. Nah, kemudian begitu juga bila seorang muslim mencapai mati syahid seperti yang dialami oleh paman Nabi yang bernama Hamzah. Mati syahid membuat Hamzah menjadi tenang. Bahkan memang para sahabat itu mati syahid itu menjadi cita-cita yang sangat tinggi. Pengen mati syahid. Dulu ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ikut berperang dan dia ingin sekali bisa mati syahid. Maka ketika berperang dia paling depan, dia begitu berani. Justru karena dia berani, musuh jadi takut. Akhirnya apa? Dia enggak mencapai mati di medan perang. Ketika saat kematian sudah mendekat, mungkin dia sudah merasakan bahwa kematian akan segera mendekat, dan itu ada di rumahnya, di atas tempat tidurnya, dia menangis. Dia menangis, meneteskan air mata. Lalu dia ditanya, kenapa engkau menangis? Sebenarnya saya ingin matinya di medan perang, bukan mati di atas tempat tidur seperti ini. Nah, maka dia diberitahu bahwa mati di atas tempat tidur ini juga bisa mencapai mati syahid meskipun dia tidak berperang. Kenapa? Karena dia sudah punya niat untuk mati syahid di medan perang. Bahwa tercapainya kematian itu di atas tempat tidur, nilainya tetap seperti orang mati di medan perang. Pelajaran ketiga, ketenangan jiwa diraih oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Apalagi amal yang besar manfaatnya dan mengalir pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal. Nah, jadi bagaimana kita meninggal tapi masih dapat pahala dari amal yang kita lakukan? Ya, misalnya itu tadi wakaf, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, ajarkan sehingga ilmu itu bermanfaat. Punya anak yang soleh, sehingga anak soleh itu beramal soleh, nanti orang tuanya juga dapat pahala dari amal anaknya. Anak itu ada 2 macam. Ada anak biologis. Anak biologis, sebanyak-banyaknya orang punya anak, berapa anak? Kalau dulu orang anaknya banyak, dari 1 istri anaknya 5, istrinya ada 4, 20. Jadi ada orang yang anaknya banyak, kenapa? Dari 4 istri. Sekarang kita punya istri cuma 1, anaknya cuma 2. Karena logo apa? Karena jargonnya, motonya cukup 2 anak. Akhirnya anaknya cuma 2. Nah, nanti ada lagi istilah anak ideologis. Anak ideologis berarti anak didik. Jadi kalau orang punya ilmu lalu dia mendidik anak orang, anak siapa aja, anak itu jadi soleh, beramal soleh,
maka dia dapat pahala dari amal anak ideologis itu. Itu dengan kata lain namanya pahala dakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat pahala dari amal orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau ada orang enggak sholat misalnya, benci sama sholat, ngerti juga enggak dengan sholat, kita dakwah sama dia. Dengan dakwah itu dia sekarang senang dengan sholat, lalu dia pelajari sholat sampai dia bisa, dia laksanakan sholat, maka kita dapat pahala dari sholatnya orang itu. Kalau ada 5 orang yang dibegitukan, dapat pahala dari 5 orang yang sholat. Kalau 100 orang, dapat pahala dari 100 orang yang sholat. Seterusnya begitu. Itu namanya pahala dakwah, sehingga orang itu menjadi anak ideologis. Nah, disitulah yang membuat para sahabat bersemangat untuk berdakwah. Para ulama terdahulu bersemangat untuk berdakwah, meskipun mereka harus pergi jauh, meninggalkan keluarganya, karena dakwah itu sesuatu yang sangat penting. Kontribusi kita apa? Ya, lakukan apa yang kita bisa. Baik, saya sisakan waktu, silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Boleh tolong jelaskan apa yang maksud dengan wakaf progresif? Ada juga menyebutnya wakaf produktif, di mana kesamaan perbedaan, terus bagaimana pengelolaan. Terima kasih. Ya, wakaf itu tadi udah jelas berhenti. Maka ketika orang punya harta, lalu dia berwasiat untuk mewakafkannya ketika dia meninggal, maka itu sering disebut juga orang dengan istilah wakaf progresif. Ada lagi, ada semacam saham gitu ya, investasi dalam beramal soleh, sehingga nanti dia ketika mati dapat pahala yang banyak. Kalau yang produktif itu contohnya tadi tuh, misalnya uang, kita ngumpulin dana dapat 50 juta, 50 juta ini harus diambil manfaatnya, diberikan manfaatnya oleh orang lain, maka itu namanya produktif. Jangan diem aja. Kalau tanah diwakafkan tapi jadi lahan tidur, itu namanya tidak produktif. Tapi ketika tanah itu ditanami sesuatu, tanami singkong, tanami pohon mangga, tanami macam-macam, lalu ada hasilnya dinikmati banyak orang, itu namanya produktif. Nah begitu. Apalagi jadi apa saja yang merupakan harta itu diwakafkan, maka dia akan mendapatkan nilai positif dari harta yang diwakafkan itu. Maka orang yang menerima wakaf, yang diamanahkan untuk mengelola wakaf, itu harus betul-betul dikelola supaya manfaatnya banyak, pahalanya besar buat yang berwakaf. Daripada jadi lahan tidur, ini kan tempat strategis, udah kita bikinin gedung aja misalnya. Bikin gedung, lalu gedung itu disewakan, uang sewanya itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang. Oh, ini ada anak-anak mau sekolah, mau kuliah tapi nggak punya dana, nah, pakai uang wakaf, hasil dari wakaf untuk memberi beasiswa.
Wah, itu kan Universitas Al-Azhar di Mesir itu dari wakaf. Orang seluruh dunia belajar di situ gratis. Nah, itu karena amanah. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketenangan jiwa ini bisa diukur nggak Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan jiwa ini dominannya wakaf. Ada yang lainnya? Ya. Orang yang jiwanya tenang bisa diukur apa tidak? Ya bisa. Ketika orang itu tetap berada di jalan yang benar, itulah ukurannya. Karena dia merasa di jalan hidup yang benar inilah yang membuat dia menjadi tenang. Tapi kalau dia berpindah jalan, dia tempuh cara kemaksiatan, itu namanya orang tidak tenang atau salah paham tadi saya bilang. Oleh karenanya orang itu untuk mencapai jiwa yang tenang, rumusnya tadi apa? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Berzikir itu bagian dari amal yang soleh. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan berzikir membuat dia menjadi tenang. Ketahuilah bahwa iman, orang beriman itu jiwanya menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Sehingga beriman, beramal soleh dalam makna yang luas itu membuat orang jadi tenang. Ketika kita sudah berbuat baik, kita tuh jadi tenang. Lalu ketika orang sudah berwakaf, itu menjadi tenang. Wakaf itu salah satu dari amal soleh. Salah satu dari amal soleh, bukan satu-satunya. Dulu kan Nabi ketika tiba di Madinah, istirahat sudah cukup, Nabi kumpul dengan para sahabat. Bayangan saya di teras rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, karena Rasul itu tinggalnya di rumah Abu Ayyub. Lagi duduk, sahabat kumpul, tiba-tiba beliau bertanya, ngomong-ngomong, ini di sini tanah siapa ya? Seorang anak kecil menjawab, ada apa ya Rasul menanyakan soal tanah? Ini tanah saya. Saya ingin membangun masjid. Di sini cocok nih lokasinya. Oh, silahkan bangun masjid. Saya wakafkan itu tanah ya Rasul. Anak kecil mau mewakafkan tanah. Makanya Nabi bertanya, ini benar tanah kamu? Iya. Bagaimana ceritanya kamu punya tanah ini? Ini wakaf dari orang tua saya yang sudah meninggal. Oh, kalau begitu jangan diwakafkan, saya beli saja. Nanti kamu bisa beli di tempat lain. Kenapa Nabi tidak mau terima wakaf? Ya masalahnya ini anak kecil. Anak kecil pikirannya belum matang. Jangan sampai nanti dia udah gede dia nyesel. Coba dulu ini tanah nggak diwakafkan, sekarang semeter harganya begitu. Jadi mengukurnya, orang itu disebut tenang kalau dia tetap dalam keimanan dan amal soleh, meskipun konsekuensi dari keimanan dan amal soleh itu tidak menyenangkan secara duniawi. Bilal bin Rabah itu kan beriman. Karena dia beriman, tuannya tidak terima. Bilal bin Rabah ini masuk Islam, tapi belum ada orang yang berdakwah kepadanya. Nabi belum nemui dia,
Abu Bakar belum nemui dia gitu. Belum ada orang yang berdakwah kepadanya, tapi dia masuk Islam. Kok bisa begitu? Dia ini kan budak. Budak itu kan ada tuannya. Tuannya itu kan seorang tokoh. Namanya tokoh banyak tamunya. Banyak tamunya. Tamu kalau datang ngobrol, laporan. Laporan tuan, ini Muhammad sudah mulai menyebarkan agama Islam, agama baru, sembunyi-sembunyi. Abu Bakar udah masuk Islam, disebut siapa-siapa yang udah masuk Islam, diomongin tuh. Nabi Muhammad tuh diomongin di rumah tuan ini. Itu Bilal nguping, Bilal dengerin, yang membuat dia jadi tertarik kepada Nabi Muhammad. Kapan dia bisa keluar dari rumah ini supaya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Nah, dia cari kesempatan, cari momentum untuk bisa keluar dari rumah ini supaya bisa ketemu Nabi Muhammad. Kalau boleh pakai bahasa kita misalnya ya, umpama nih Bilal disuruh pergi ke warung, gitu. Umpama, bukan sebenarnya, dia malah lagi cari waktu aja. Nah, ketika disuruh pergi ke warung kan biasanya orang seneng tuh. Kenapa? Dia di rumah itu terus gitu, keluar ada suasana baru. Nah, Bilal itu curi-curi waktu, lalu dia berhasil berjumpa dengan Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Tenang dia, jiwanya sudah masuk Islam. Bahkan ketika dia disiksa secara fisik, jiwanya tetap tenang, sehingga dia mengatakan Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Nah begitu, itu namanya ketenangan dalam jiwa, sehingga dia tidak goyah, tetap beriman dan beramal soleh. Itu namanya jiwa yang tenang. Baik, ketika orang berpindah jalan dari jalan yang benar ke jalan yang salah dengan dalih ingin mendapatkan ketenangan, maka itu justru menimbulkan kegelisahan baru. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, itu gelisah. Dosa ditutup dengan dosa, itu tambah gelisah. Jadi itu namanya kegelisahan baru. Dia tidak tenang. Tapi kalau dia benar, meskipun ada konsekuensinya yang tidak menyenangkan secara duniawi, dia tetap tenang. Emang begitu, dia ngerti. Memang begitu konsekuensi berada dalam kebenaran. Yang kadang-kadang orang tidak mau terima konsekuensinya. Orang tidak mau dapat resikonya. Maka Utsman bin Affan tidak menyesal telah mewakafkan hartanya. Justru dia jadi gembira. Kenapa? Hartanya sudah berguna bagi banyak orang. Maka orang itu disebut orang kaya. Kalau kita orang disebut kaya tuh melihatnya dari sisi apa? Nah, lihat aja rumahnya, lihat saja mobilnya, lihat saja pakaiannya, lihat saja jam tangannya, bahkan lihat aja batu cincinnya. Itu ngukur orang tuh disebut kaya. Kalau sahabat-sahabat Nabi diakui sebagai orang kaya, itu dari zakat, infak, dan sodakohnya. Abu Bakar itu memang kaya. Bilal disiksa, maka dia pulang. Bilal harus ditolong,
tapi menolongnya bukan melawan tuannya. Dia pulang, ngapain? Bawa duit yang banyak. Tuan, ini berapa mau dijual? Terkejut, orang udah nggak berguna, lagi disiksa, mau dijual. Siapa yang mau beli kan pikiran? Dia nanya, berapa mau dijual? Dijawab sekian. Nggak pakai ditawar lagi, dibayar. Dan itu di atas rata-rata. Angka sekian itu di atas rata-rata. Saya lupa angkanya berapa itu. Katakanlah kalau kita nih, udah 5 juta gitu. Dibayar tuh 5 juta, nggak pakai ditawar. Padahal umumnya 3 juta misalnya, umumnya 4 juta. Ini 5 juta dibayar sama Abu Bakar. Sesudah dibayar, Bilal dituntun, dipegang tangannya, ayo pergi dari sini. Dia nyeletuk. Coba kita bilang 10 juta. Apa kata Abu Bakar? 100 juta ente bilang, saya bayar. Tambah nyesel dia tuh, sakit hatinya tuh. Gitu. Coba 10 juta gitu. Jangankan 10 juta, 100 juta kalau disebut saya bayar. Tambah nyesel dia dibilang begitu. Itu begitu. Nah, Abu Bakar merasa tenang jiwanya. Kenapa? Dia sudah berhasil menolong satu orang sahabat dengan cara membebaskannya dari perbudakan. Ditebus. Itu begitu. Kalau zaman sekarang, yang seperti budak itu adalah pemain sepak bola. Kira-kira Lionel Messi bisa nggak main di Persija? Bisa aja. Asal ada duitnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.